dari variabel dependent tadi. Karena variabel dependent saja yang memiliki instrumen penelitian. Nah, misalnya intervensi TENS terhadap range of motion, berarti kan cuman dependentnya ada aja. Anda pakai goniometri, kan gitu. Anda hitung ROM-nya before pakai goniometer, kemudian Anda hitung ROM-nya after. Anda bandingkan before after intervention. Paham sampai di sini? Jadi itu dua hal yang berbeda antara observational study dan experimental study. Jadi kalau observational study, terutama kalau teman-teman sudah mulai masuk di bab 4 ya. Observational study itu kan Anda harus menjelaskan kan, variabel independennya apa, variabel dependennya apa. Kalau observational study, either variabel independent dan dependent itu punya instrumen penelitian dan punya data. Artinya skala data masing-masing harus disebutkan. Ngerti? Jadi skala datanya independen apa, skala datanya dependent apa. Nah, experimental study, independen tidak ada instrumen penelitiannya, hanya ada SOP, tidak ada skala datanya, karena nggak ada instrumen penelitian, nggak ada kuesionernya, ya nggak ono datanya. Yang punya data hanya variabel dependent saja. Karena hanya variabel dependent itu yang memiliki instrumen penelitian, kuesioner. Paham ya? Jadi nanti ketika ujian proposal itu akan mudah untuk bagi kami, untuk dosen penguji, kita akan mudah untuk menganalisa dari situ. Jadi jangan intervensi TENS, instrumen penelitiannya adalah kuesioner, salah, itu big no-no itu ya. Intervensi TENS, yaitu alatnya adalah yang dibutuhkan di situ SOP, bukan kuesioner. Kuesioner dibutuhkan untuk variabel dependent-nya. Karena variabel dependent yang memiliki skala data. Jadi ojo sampai intervensi TENS atau intervensi US memiliki skala data. Salah. Oke, paham sampai di sini? Ya, itu perbedaan antara observational study dan experimental study. Kemarin sudah dijelaskan juga pre-experimental quasi sama true? Sudah sampai sana? Lali ya. Atau sampai cross-sectional case control cohort saja? Lupa. Oh iya, lali. Epit semester piro sih, semester 4 yo. Wis lali yo. Oh, sian. Mudah-mudahan slide-nya masih ada ya. Oke, nanti monggo bisa dibuka-buka lagi ya. Jadi kalau ini yang paling sering nanti teman-teman gunakan ya. Kalau untuk skripsi silahkan dari awal teman-teman sudah jelas mau ambil yang observasi saja atau mau melakukan eksperimental. Ya, itu dari awal jangan galau. Ya, jadi judulnya observasional, dalamnya eksperimental itu salah. Atau judulnya eksperimental tapi dalamnya observasional, intervensinya hilang. Nah, gitu. Jangan ya. Jadi kalau yang paling penting adalah ketika Anda menyusun skripsi harus konsisten dari awal. Kalau dari awal memang Anda misalnya mau meneliti tentang hubungan kualitas tidur terhadap kualitas hidup pada lansia, ya wes harus konsisten. Gitu ya sampai belakang. Oke. Oke. Saya akan kayaknya cross sectional sudah ya sampai cohort, saya akan langsung masuk ke eksperimental saja. Insya Allah di sini ada. Sudah. Ini eksperimental. Oke, nah penelitian eksperimental, ini penelitian di mana tadi seperti yang saya sampaikan, nanti kalau lupa bisa dibaca lagi slide-nya ya. Jadi kalau penelitian eksperimental intinya adalah peneliti melakukan penelitian intervensi secara langsung pada responden. Ya, intervensi secara langsung pada responden, kemudian diukur, ya variabel dependentnya. Jelas ya ada variabel independen dan variabel dependentnya. Mudah-mudahan belum ya. Udah belum ini? Belum ya? Oke, jadi tak ingatkan kembali, jadi kalau yang eksperimental study itu ada 3 macam. Nanti monggo bisa dipilih, teman-teman bisa memilih mau melakukan jenis eksperimental study yang mana. Yang pertama pre-experimental design atau pre-experimental study, yang kedua quasi eksperimental atau eksperimen semua, yang ketiga true experimental design. Sama seperti yang saya sarankan, kalau teman-teman misalnya mau melakukan studi eksperimental, saya sarankan Anda ngambil dengan desain pre-experimental study, yaitu dengan menggunakan satu kelompok eksperimen saja. Jadi satu kelompok eksperimen, kemudian diambil data pre dan postnya.
ya. Tapi nanti monggo kembali lagi ke diskusi Anda dan apa jenenge dosen pembimbing. Sama seperti kalau observasional saya arahkan biasanya mahasiswa bimbingan saya untuk ngambil yang mudah karena masih belajar menggunakan cross seksional. Kalau untuk eksperimental, misalnya teman-teman mau melakukan, Bu, saya tetap ingin melakukan eksperimental study, saya sarankan Anda menggunakan desain yang pre-experimental design. Jadi pre-experimental design ini Anda yang paling mudah sih belajar soalnya. Jadi eksperimental yang dilakukan dengan menggunakan satu kelompok saja. Satu kelompok perlakuan saja. Jadi tidak ada kelompok pembanding, tidak ada kelompok kontrol. Misalnya, Anda melakukan efektivitas terapi efektivitas terapi TENS untuk penurunan nyeri pada pasien OA. Nah, itu Anda bisa melakukan pre-experimental design. Jadi satu kelompok saja pasien OA, begitu nggih? Kan intervensi TENS untuk penurunan nyeri. Jadi sebelum Anda lakukan Anda berikan intervensi TENS, Anda ukur dulu nyerinya sebelumnya kayak gimana. Kemudian Anda berikan intervensi TENS, misalnya let's say selama 1 bulan, nanti setelah 1 bulan Anda ukur lagi nyerinya. Oke, nyerinya Anda bandingkan tingkat nyeri sebelum dengan tingkat nyeri sesudah, pre-post. Dah, itu aja. Itu pre-experimental design. Jadi semudah itu. Oke. Jadi yang paling sering digunakan adalah one group pre-test post-test design. Jadi koyok ngini rek. Jadi misalnya ini pasien nih efektivitas misalnya diberikan terapi TENS misalnya. Nah, tapi sebelum terapi TENS Anda ukur nyerinya dulu berapa. Nah, kemudian Anda berikan terapi TENS setelahnya berapa. Nah, kemudian Anda bandingkan pre-nya dengan post-nya. Bu, nanti analisa datanya pakai apa? Yang paling gampang Anda bisa pakai yang kemarin kita pelajari, bisa pakai PERTI test, uji T berpasangan. Atau yang kemarin Anda juga sempat belajar pakai Wilcoxon. Ya, atau yang bisa lagi pakai chi-square. Semua itu tergantung ya dari jenis skala data Anda. Oke, jadi ada dua. Jadi ojo ngini rek, jangan ini kadang yang masih bingung ya mahasiswa. Bu, kalau eksperimental apakah harus semua datanya berupa rasio? Tidak. Oke, jadi rancangan desain dengan analisa data itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi let's say misalnya sampean semuanya ngambil ini misalnya penurunan nyeri, ini setelah nyeri setelahnya. Let's say misalnya ada data pre, data post ya, podo-podo pre-experimental design. Nyerinya, yang desain pertama, nyeri sebelum dan setelahnya sama-sama diambil angka asli, rasio. Kalau nyeri sebelum dan nyeri setelahnya itu menggunakan skala data rasio, artinya diambil angka aslinya, nyeri 5, 5-nya dicatat asli 5, 6, 8, 4. Nah, berarti Anda bisa menggunakan analisa statistiknya bisa pakai uji T berpasangan atau PERTI test. Tapi kalau misalnya ordinal, nyerinya ya, nyeri sebelum dengan sesudahnya itu Anda kategorikan misalnya lebih dari 3 kategori, lebih dari 4 kategori yaitu ordinal, prepostnya berarti bisa pakai Wilcoxon. Tapi kalau nyerinya sebelum dengan setelah cuman Anda kategorikan nyeri tidak nyeri, sebelum dan setelahnya bisa pakai Mcnamer atau chi-square. Ya. Jadi tidak harus yang pre-eksperimental atau yang jenis eksperimental semua harus rasio, tidak. Disesuaikan dengan jenis skala datanya. Ya, karena desain penelitian dengan analisa statistik itu dua hal yang berbeda. Ya, pokoknya kalau data pre-nya itu skalanya rasio ya postnya harus rasio. Tidak boleh pre-nya itu ordinal, postnya rasio, tidak boleh. Jadi sama karena instrumen yang digunakan sama. Oke, sampai di sini ngerti? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, good. Oke, jadi yang kedua Anda melakukan kalau lebih dari 2 kelompok, Anda bisa melakukan kuasi eksperimental. Ya, kalau satu kelompok itu namanya pre-eksperimental, kalau lebih dari satu kelompok ada kelompoknya pembanding gitu ya, itu kuasi eksperimental. Misalnya membandingkan efektivitas TENS sama US gitu ya. TENS sama US,
Nah, terhadap penurunan nyeri lebih turun yang mana nyerinya? Lah itu bisa menggunakan kuasi eksperimental. Nah, ini contohnya yang paling gampang kita gunakan ini. Oh, contoh, sorry. Yang ini. Menggunakan non-equivalent group design intinya sama. Jadi kalau eksperimental itu hanya membandingkan pre-postnya saja. Jadi kalau non kuasi eksperimental tadi minimal ada 2 kelompok gitu ya. Jadi ini kelompok yang dikasih eksperimen, misalnya kasih TENS, ini yang kasih US, sama-sama diukur nyerinya pre-post, diukur nyerinya pre-post, kemudian dibandingkan. Nah ini. Uji analisa datanya bisa pakai uji T berpasangan, bisa pakai uji T bebas gitu ya. Uji T bebas jika membandingkan eksperimen dengan kontrol. Nah, itu kalau kuasi. Nah, yang terakhir adalah true eksperimental. Jadi kalau true eksperimental ini yang membedakan adalah true eksperimental randomized control trial ya. Jadi kalau kuasi eksperimental itu penelitian yang dilakukan secara komunitas ya di masyarakat. Maka kalau true eksperimental kita lakukan biasanya di laboratorium yang memang di situ dikondisikan benar untuk pengkondisian pasiennya ya. Kemudian sampelnya untuk membagi kedua kelompok tadi dilakukan secara full random. Kalau kuasi itu ya non random gitu ya. Tapi kalau true eksperimental nama lainnya adalah randomized control trial, dia full random. Dan ada yang namanya ini double blind review. Jadi double blind itu artinya si sampelnya juga tidak tahu dimasukkan kelompok yang mana gitu ya. Jadi ada double blind review di situ. Tapi kalau kuasi enggak, kuasi ya lebih bebas gitu ya karena dilakukan di komunitas. Begitu. Cara melakukannya gimana Bu? Kalau true eksperimen, basically sama seperti kuasi eksperimen. Jadi minimal ada 2 kelompok, bisa lebih, begitu nggih. Jadi intinya diukur antara pretest dan post-testnya. Kemudian dibandingkan antar 2 kelompok tadi. Ya, yang membedakan ini true eksperimental dengan kuasi apa? True eksperimental kita ada double blind. Jadi double blind itu artinya bukan sampelnya buta bukan ya, tapi sampelnya nggak ngerti kalau dia dimasukkan kelompok yang mana. Dan benar-benar fully random di situ. Ya, jadi benar-benar random informasi tentang apa namanya intervensi yang diberikan pun juga sangat konfidensial, yang tahu biasanya hanya ketua peneliti atau principal investigator PI-nya. Ya, oke. Yang paling bagus yang mana Bu? Secara validitas reliabilitas yang paling bagus jelas true eksperimental atau randomized control trial. Ini yang paling bagus. Ya, jadi ini adalah desain yang kuat dalam mengontrol ancaman terhadap validitas. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Aman? Oke, saya nanti akan punya saya akan punya tugas ya. Saya akan punya tugas nanti akan saya share ya ke Mas Dava. Jadi masih sesuai dengan penelitian Anda. Jadi akan saya minta Anda untuk melakukan studi literatur. Ya, saya akan minta Anda untuk melakukan studi literatur. Jadi sekalian juga membantu Anda untuk bikin bab 1 yang kemarin keaslian penelitian. Ya, jadi silahkan Anda bikin, nanti format dan deskripsi tugasnya akan saya informasikan ke Mas Dava. Nanti monggo teman-teman bisa, sekarang hari Senin ya, dikirimkan nanti insya Allah hari Jumat ya. Nanti Anda akan saya minta untuk membuat apa jenengi seperti keaslian penelitian. Jadi Anda membaca jurnal-jurnal terdahulu tentang topiknya apa? Topiknya adalah sesuai dengan judul yang Anda usulkan pada dosen pembimbing Anda. Oke, jadi Anda membuat seperti studi literatur, jadi Anda membaca at least ada 5 jurnal, gitu ya, ada 5 jurnal yang Anda buat rangkumannya dari jurnal tersebut. Nanti untuk tugas ini juga bisa Anda pakai nanti untuk menyusun skripsi Anda di bab 1, yaitu di bab keaslian penelitian. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas? Oke, paham semuanya? Aman ya? Wis mantuk-mantuk aman berarti ya. Oke. Oke, jangan lupa absen di info KHS. Saya screenshot dulu ya, Nak ya. Monggo silahkan di on cam.
Silahkan, karena sekarang absennya via online begitu ya. Oke. Jadi nanti yang nggak masuk di tidak ada di sini, mohon maaf, saya cocokkan dengan info KHS begitu ya. Yes, mohon maaf deh. Jadi sekarang absennya begitu. Oke, ini lembar yang pertama, saya screenshot dulu. Oke, monggo yang kedua, silahkan. Ya, oke. Lembar yang ketiga. Oke, kan kalau berdua-berdua ditulis ya namanya ya. Nanti saya biar ngeceknya. Oke, ini kayak Mas Rido sama Mas Fandi ini ya. Oke. Oke. Oke, yang terakhir. Oke, dan terima kasih. Mohon maaf, Ibu, belum bisa diabsen. Loh, mosok. Siapa yang nggak bisa? Zaki. Bisa loh, Zaki. Ada yang nggak bisa kah? Selain Zaki, ada yang nggak bisa? Masa nggak bisa, Mas Zaki? Dicoba lagi, Mas Zaki. Ada yang nggak bisa, tah? Iku Mbak Sopo. Ada yang nggak bisa? Aman ya? Mas Zaki masih belum bisa. Di Zaki ini. Masih, Bu.